Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bakteri Putra dengan NPM 2578292 dari kelas TRI 2HD. Di sini saya akan menjelaskan materi di modul 14 lapisan transportasi, yaitu 14.1 pengiriman data. Oke, langsung saja. 14.1.1 peran lapisan transportasi. Program lapisan aplikasi menghasilkan data yang harus ditukarkan antara host, sumber, dan tujuan. Lapisan transport bertanggung jawab atas komunikasi logis antara aplikasi yang berjalan di host yang berbeda. Ini dapat mencakup layanan seperti membangun sesi sementara antara dua host dan transmisi informasi yang andal untuk suatu aplikasi. Seperti ditujukan pada gambar, lapisan transport merupakan penghubung antara lapisan aplikasi dan lapisan-lapisan yang lebih rendah yang bertanggung jawab atas transmisi jaringan. Nah, lapisan transport mencakup dua protokol, yaitu protokol kontrol transmisi atau TCP dan protokol datagram pengguna atau UDP. 14.1.2 itu tanggung jawab lapisan transportasi. Lapisan transport memiliki banyak tanggung jawab. Kita bisa lihat ya, dari 1, 2, 3, 4, 5. Dari 5 ini kita bisa melihat tanggung jawabnya masing-masing ya. Mulai dari membaca percakapan individu, membagi data menjadi segmen dan menyusun kembali segmen, tambahkan informasi header, mengidentifikasi aplikasi, multiplexing percakapan. Oke, kita lanjut ya. 14.1.3 protokol lapisan transportasi. IP hanya berkaitan dengan struktur, pengamatan, dan pengertian paket. IP tidak menentukan bagaimana pengiriman atau transportasi paket tersebut berlangsung. Protokol lapisan transport untuk cara mentransfer pesan antar host dan bertanggung jawab untuk mengelola persyaratan keandalan suatu percakapan. Seperti ini ya. Aplikasi mengangkut TCP dan UDP ke internet, juga akses jaringan, koneksi LAN atau WAN. Lanjut ke protokol kontrol transmisi atau TCP. IP hanya berkaitan dengan struktur pengalamatan dan paket dari pengirim asli ke tujuan akhir. IP tidak bertanggung jawab untuk menjamin pengiriman atau menentukan apakah koneksi antara pengirim dan penerima perlu dibuat. TCP dianggap sebagai protokol lapisan transport yang andai dan lengkap, yang memastikan bahwa semua data sampai ke tujuan. TCP mencakup bidang-bidang yang memastikan pengiriman dan data aplikasi. Nah, bidang-bidang ini memerlukan pemrosesan tambahan oleh host, pengirim, dan penerima. Nah, catatannya, TCP membagi data menjadi beberapa segmen. TCP menyediakan keandalan dan kontrol layanan, memudahkan operasi dasar berikut: memori dan melacak segmen data yang dikirimkan ke host tertentu dari aplikasi tertentu, konfirmasi data yang diterima, kirim ulang data yang belum diakui setelah jangka waktu tertentu, data urutan yang mungkin tiba dalam urutan yang salah, dan kirim data dengan kecepatan efisien yang dapat diterima oleh penerima. Nah, untuk mempertahankan status percakapan dan melacak informasi, TCP harus terlebih dahulu membangun koneksi antara pengirim dan penerima. Nah, seperti pada gambar tersebut di berikut ya. Pengirim ini ada router, ada internet, router, switch, ya, server. Ya, langsung saja. 14.1.5 protokol datagram pengguna UDP. UDP adalah protokol lapisan transport yang lebih sederhana daripada TCP. UDP tidak menyediakan keandalan dan kontrol aliran, yang berarti membutuhkan lebih sedikit bidang header. Karena proses pengiriman dan penerimaan UDP tidak perlu mengelola keandalan dan kontrol aliran. Ini berarti datagram UDP dapat diproses lebih cepat daripada segmen TCP. UDP menyediakan fungsi dasar untuk mengirimkan datagram antara aplikasi yang sesuai dengan overhead dan pengecekan data yang sangat minim. Nah, catatannya, UDP membagi data menjadi datagram yang juga disebut sebagai segmen. Nah, kita lanjut ke protokol lapisan transportasi yang tepat untuk aplikasi yang tepat. Nah, beberapa aplikasi dapat mentolerir kehilangan data selama transmisi melalui jaringan, tapi penundaan transmisi tidak dapat diterima. UDP juga digunakan untuk aplikasi permintaan dan balasan di mana data yang dikirim minimal dan pengiriman ulang dapat dilakukan dengan cepat.
Nah, sebagai contoh, jika satu atau dua segmen dari siaran video langsung gagal sampai, hal itu akan menyebabkan gangguan sesaat pada siaran. Nah, untuk aplikasi lain, penting agar semua data sampai dan dapat diproses sesuai urutan yang benar. Nah, pengembang aplikasi harus memilih jenis protokol transport yang tepat berdasarkan kebutuhan aplikasi. Video dapat dikirim melalui TCP atau UDP. Nah, video dan suara waktu biasanya menggunakan UDP, tapi juga dapat menggunakan TCP atau keduanya. Nah, aplikasi yang melakukan streaming audio dan video disimpan menggunakan TCP. Nah, seperti ini ya, UDP dan TCP. Ini yang UDP dan ini yang TCP. Oke. Mungkin cukup sekian video saya tentang 14.1 pengiriman data. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salim Sirus Tempul dengan NPM 5782253 dari kelas 2B. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan modul 14.2. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu bagian saya itu tentang gambaran umum TCP. Pada 14.2.1 yaitu tentang fitur TCP. Itu untuk memahami perbedaan antara TCP dan UDP, penting untuk memahami bagaimana setiap protokol mengimplementasikan fitur kendala, keandalan spesifik, dan bagaimana setiap protokol melacak percakapan. Nah, selain mendukung fungsi dasar segmentasi dan penyusunan kembali data, TCP juga menyediakan layanan berikut. Yang pertama, membangun sesi, yaitu adalah protokol berorientasi koneksi yang menegosiasikan dan membangun koneksi permanen atau sesi antara perangkat sumber dan tujuan sebelum meneruskan lalu lintas apapun. Untuk yang kedua, memastikan pengiriman yang andal. Karena berbagai alasan, ada kemungkinan sebuah segmen menjadi rusak atau hilang sepenuhnya saat ditransmisikan melalui jaringan. TCP memastikan bahwa setiap segmen yang dikirim oleh sumber sampai ke tujuan. Yang ketiga, menyediakan pengiriman dengan urutan yang sama, karena jaringan dapat menyediakan beberapa rute yang memiliki kecepatan transmisi berbeda. Data dapat tiba dalam urutan yang salah. Dengan memberi nomor dan mengurutkan segmen, TCP memastikan segmen disusun kembali ke dalam urutan yang benar. Yang terakhir, mendukung kontrol aliran. Host jaringan memiliki sumber daya terbatas, yaitu memori dan daya pemrosesan. Ketika TCP menyadari bahwa sumber daya ini terlalu terbebani, TCP dapat meminta aplikasi pengirim untuk mengurangi laju aliran data. Lanjut pada 14.2.2 yaitu tentang header TCP. TCP adalah protokol stateful, yang berarti ia melacak status sesi berkomunikasi. Untuk melacak status sesi, TCP mencatat informasi yang telah dikirim dan informasi apa yang telah diakui. Nah, segmen TCP menambahkan 20 bit yaitu 160 bit overhead saat membungkus data lapisan aplikasi. Sini ada gambaran menunjukkan file-file dalam header TCP, yang mana ada port sumber 16 dan pelabuhan tujuan 16. Ini gambarnya ya, berukuran 20 bit. Oke, lanjut pada 14.2.3 yaitu bidang header TCP, yang mana di sini ada tabel, yaitu ada mencakup bidang header TCP dan keterangan. Nah, yang pertama ada port sumber, sebuah file 16 bit yang digunakan untuk mengidentifikasi aplikasi sumber berdasarkan nomor port. Yang kedua, pelabuhan tujuan, yaitu sebuah file 16 bit yang digunakan untuk mengidentifikasi aplikasi tujuan berdasarkan nomor port. Dan yang ketiga, nomor urut, yaitu bidang 32 bit yang digunakan untuk keperluan penyusunan ulang data. Yang keempat, nomor konfirmasi, yaitu sebuah file 32 bit yang digunakan untuk menunjukkan bahwa data telah diterima, dan bit berikutnya yang diharapkan dari sumber. Yang berikutnya, panjang header, yaitu sebuah file 4 bit yang dikenal sebagai offset data yang menunjukkan panjang header segmen TCP. Yang selanjutnya disimpan, yaitu sebuah file 6 bit yang dicadangkan untuk penggunaan di masa mendatang. Yang selanjutnya, bit control, sebuah file 6 bit yang mencakup
kode bit atau flag yang menunjukkan tujuan dan fungsi segmen TCP. Selanjutnya, ukuran jendela itu sebuah file 16 bit yang digunakan untuk menunjukkan jumlah bit yang dapat diterima dalam satu waktu. Yang selanjutnya, checksum yang mana bidang 16 bit yang digunakan untuk pemeriksaan kesalahan pada header dan data segmen. Yang terakhir, mendesak, yaitu sebuah file 16 bit yang digunakan untuk menunjukkan apakah data yang terkandung di dalamnya bersifat mendesak. Selanjutnya ada 14.2.4, yaitu aplikasi yang menggunakan TCP. TCP adalah contoh yang baik tentang bagaimana lapisan-lapisan berbeda dari rangkaian protokol TCP atau IP yang memiliki peran spesifik. Nah, TCP membebaskan aplikasi dari keharusan mengelola tugas-tugas ini. Aplikasi seperti yang ditunjukkan pada gambar cukup mengirim aliran data ke lapisan transport dan menggunakan layanan TCP. Di sini ada aplikasinya. Untuk 14.2.5 cuma tentang instruksi pengerjaan soal. Mungkin untuk penjelasan 14.2 cuma sampai sekian. Selanjutnya bakalan dilanjutkan teman saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Ander Fernando dari TRI 2D dengan NPM 257822090. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang 14.3, yaitu gambaran umum UDP. Yang pertama itu ada fitur UDP. Fitur UDP meliputi hal-hal berikut, yaitu data direkonstruksi sesuai urutan penerimaannya, segmen yang hilang tidak akan dikirim ulang, tidak ada pembentukan sesi, pengiriman tidak diberi informasi tentang ketersediaan sumber daya. Lalu ada header UDP. UDP adalah protokol tanpa status, stateless. Artinya baik klien maupun server tidak melacak status sesi komunikasi. Jika keandalan diperlukan saat menggunakan UDP sebagai protokol transport, hal ini harus ditangani oleh aplikasi. Salah satu persyaratan terpenting untuk mengirimkan video dan suara langsung melalui jaringan adalah agar data terus mengalir dengan cepat. Ini ada blok-blok dalam UDP disebut datagram atau segmen. Ini adalah contoh header UDP, menunjukkan fil-fil dalam header UDP-nya. Ini bentuknya. Lalu ada kolom header UDP. Tabel tersebut mengidentifikasi dan menjelaskan 4 kolom dalam header UDP. Bidang header UDP ada port number, yaitu sebuah field 16 bit yang digunakan untuk mengidentifikasi aplikasi sumber berdasarkan nomor port. Lalu yang kedua ada pelabuhan tujuan, sebuah field 16 bit yang digunakan untuk mengidentifikasi aplikasi tujuan berdasarkan nomor port. Lalu ada panjang, itu sebuah field 16 bit yang menunjukkan panjang header datagram UDP. Lalu ada checksum, sebuah file 16 bit yang digunakan untuk menyelesaikan masalah pada header dan datagram. Lalu ada aplikasi yang menggunakan UDP. Itu ada 3 jenis aplikasi yang paling cocok untuk UDP. Yang pertama ada aplikasi video langsung dan multimedia, lalu ada aplikasi permintaan dan balasan sederhana, lalu ada aplikasi yang menangani keandalan sendiri. Ini adalah contoh gambaran mengidentifikasi aplikasi yang membutuhkan UDP. Oke, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan dari gambaran umum UDP. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris dengan NPM 25782051 dari kelas 2B Teknologi Rekayasa Internet. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu pada 14.4, yaitu tentang nomor port. Di sini materi yang pertama yaitu beberapa komunikasi yang terpisah. Jadi yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi, kita sudah mempelajari bahwa ada beberapa situasi di mana TCP adalah protokol yang tepat pekerjaan tersebut dan situasi lain di mana UDP harus digunakan.
Terlepas dari jenis ditransmisikan, baik TCP maupun UDP menggunakan nomor port. Jadi, protokol transport TCP UDP menggunakan nomor port untuk mengelola banyak percakapan simulat. Pada materi kedua itu pasangan soket. Di sini menjelaskan bahwa port sumber dan tujuan ditempatkan di dalam segmen. Nah, segmen-segmen tersebut kemudian dienkripsikan dalam sebuah paket IP. Paket IP berisi alamat IP sumber dan tujuan. Kombinasi alamat IP sumber dan nomor port sumber atau alamat IP tujuan dan nomor port tujuan dikenal sebagai soket. Jadi contohnya pada gambar yaitu PC secara bersama meminta layanan FTP dan web dari server tujuan. Contohnya itu yang dikotakkan yaitu port sumber yaitu 1305 dengan pelabuhan tujuan yaitu 21. Permintaan FTP dihasilkan oleh PC yang mencakup alamat MAC layer 2 dalam IP layer 3. Jadi permintaan tersebut mengidentifikasi nomor port tersebut 1305 yaitu dihasilkan secara dinamis oleh host dan port tujuan yang mengidentifikasi layanan FTP pada port 21. Host juga telah meminta halaman web dan server menggunakan alamat layer 2 dan layer 3 secara yang sama, namun host tersebut menggunakan nomor port sumber 1099 yaitu dihasilkan secara dinamis oleh host pada port tujuan mengidentifikasi layanan web pada port 80. Pada materi 3 yaitu grup nomor port, yaitu menjelaskan ada organisasi standar yang bertanggung jawab untuk menetapkan sebagai standar pengelambatan, yaitu termasuk nomor port 16 bit yang digunakan untuk mengidentifikasi nomor port sumber tujuan menyediakan tentang port 0 hingga 655. Yaitu di sini ada tabel yang dimana grup pelabuhan yaitu pelabuhan yang terkenal dengan rentang angka 0 hingga 1023 itu nomor yang dicadangkan untuk layanan aplikasi umum atau populer seperti perambahan web ya. Lalu port tersebut umumnya dikenal sebagai aplikasi server. Yang kedua di pelabuhan terdaftar yaitu di mana ditetapkan sebagai IANA pada entitas pemohon untuk digunakan untuk proses aplikasi tertentu dan proses-proses tersebut pada dasarnya adalah aplikasi individual. Contohnya itu yaitu Cisco telah mendaftarkan port 1812 untuk proses autentikasi server radiusnya. Yang terakhir yaitu port pribadi, yaitu yang dimana ini dikenal sebagai pelabuhan sementara dan juga sistem operasi klien bisa menetapkan nomor port secara dinamis ketika koneksi ke suatu layanan dimulai. Dan port dinamis tersebut kemudian digunakan untuk mengidentifikasi aplikasi klien selama komunikasi. Lanjut materi yang terakhir yaitu perintah netstart yang dimana di sini menjelaskan bahwa kita tuh tidak dapat menimbulkan ancaman keamanan yang besar. Hal ini juga dapat mengidentifikasi bahwa sesuatu dan seseorang terhubung ke host lokal. Terkadang perlu untuk mengetahui koneksi TCP aktif mana yang terbuka dan berjalan pada host jaringan. Netstart adalah utilitas jaringan penting yang dapat digunakan untuk memverifikasi koneksi tersebut. Pada gambar di bawah ini yaitu menunjukkan bahwa di sini kita memasukkan perintah netstart untuk menambahkan protokol yang digunakan yaitu seperti alamat dan nomor port lokal, alamat dan nomor port asing dan status koneksi. Secara default atau secara umum, jadi perintah netstart akan mencoba menjelaskan alamat IP ke nama domain nomor port ke aplikasi yang dikenal seperti opsi min-n yang dapat digunakan untuk menampilkan alamat IP dan nomor port dalam bentuk numerik. Itu mungkin untuk materi nomor port dari saya, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rajin Musafa. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh kawan saya di 14.4 tadi. Di sini saya akan menjelaskan di 4.5 yaitu ada TCP Communication Process. Lalu langsung masuk ke 14.5.1. Ada TCP server process atau proses server TCP. Yaitu di sini setiap proses aplikasi yang berjalan di server dikonfigurasi menggunakan nomor port. Nah, nomor port itu bisa ditetapkan secara otomatis atau dikonfigurasi secara manual oleh administrator sistem. Nah, jika sebuah server tunggal tidak dapat memiliki dua layanan yang ditugaskan ke nomor port yang sama dalam lapisan transport yang sama, misalnya sebuah host yang menjalankan aplikasi server web dan aplikasi transfer
file tidak dapat dikonfigurasi untuk menggunakan port yang sama, seperti port TCP/80. Nah, lalu aplikasi server aktif yang ditugaskan ke port tertentu dianggap terbuka, yang berarti lapisan transport menerima dan memproses segmen yang ditunjukkan ke port tersebut. Nah, di sini ada contoh-contoh pengiriman, permintaan, dan pokoknya di sini ada kayak proses-proses server TCP-nya ya. Di sini ada klien mengirim, lalu ada permintaan pelabuhan tujuan atau request destination port, lalu ada request source port, lalu ada respon destination port, lalu ada respon source port lagi. Nah, lalu lanjut ke 14.5.2, pembentukan koneksi TCP. Nah, jadi di dalam TCP ini klien host membangun koneksi dengan server menggunakan proses jabat tangan 3 arah. Nah, di sini ada contoh langkah-langkahnya untuk membentuk koneksi TCP. Di langkah 1 ada sinkronisasi, yang klien memulai permintaan untuk meminta sesi komunikasi ke server. Lalu ada ACK and SYN. Server menerima sesi komunikasi klien ke server dan meminta sesi komunikasi ke server ke klien. Lalu yang terakhir ada ACK. ACK ini klien yang memulai komunikasi tersebut memberikan informasi dimulainya sesi komunikasi antar server wide. Jadi proses jabat tangan 3 arah ini memvalidasi bahwa host tujuan tersedia untuk berkomunikasi. Nah, lalu ada 14.5.3 yaitu ada pengakhiran sesi. Jadi di sini pengakhiran sesi ini dia untuk menutup koneksi atau flag control finish yang harus diatur di header segmen untuk mengakhiri setiap sesi TCP satu arah digunakan jabat tangan 2 arah yang terdiri dari segmen fin dan segmen acknowledgement. Nah, terus di sini ada dalam contoh ini istilah klien dan server digunakan sebagai referensi untuk penyederhanaan, tetapi 2 host mana pun yang memiliki sesi terbuka dapat memulai proses penghentian. Nah, jadi di sini ada langkah-langkah penghentian sesinya ya. Di sini ada langkah selesai. Ketika klien tidak mempunyai lebih data untuk mengirim ke stream, dia akan mengirim permintaan ke fin flag set. Sabar. Nah, jadi klien ini akan mengirimkan segmen dengan flag fin yang diatur. Nah, lalu yang ACK ini server mengirimkan ACK untuk mengakui penerimaan fin guna untuk mengakhiri sesi dari klien ke server. Lalu ini ada langkah ketiga selesai. Lalu ada langkah selanjutnya ini lagi ACK lagi. Nah, setelah semua segmen ini dilakukan dan diterima, maka sesi akan ditutup. Lalu ada 14.5.4 yaitu analisis jabat tangan 3 arah TCP. Nah, jadi host itu akan mempertahankan status melacak setiap segmen data dalam sebuah sesi dan bertukar informasi tentang data apa yang diterima menggunakan informasi dalam header TCP. Nah, jadi ini ada fungsi-fungsi dari jabat tangan 3 arah. Nah, jadi dia ini memastikan bahwa perangkat tujuan tersebut ada di jaringan, lalu memverifikasi bahwa perangkat tujuan
memiliki layanan aktif dan menerima permintaan pada nomor port tujuan yang ingin digunakan oleh klien yang mulai permintaan, lalu memberitahu perangkat tujuan bahwa klien sumber bermaksud membangun sesi komunikasi pada nomor port tersebut. Nah, jadi di sini ada bidang bit controlnya. Nah, lalu ada 6 flag bit control tersebut adalah URG, bidang penunjuk mendesak yang signifikan, lalu ada ACK sebagai bendera pengakuan yang digunakan dalam pembentukan koneksi dan pengakhiran sesi, lalu ada PSH sebagai fungsi tekan, lalu ada RST untuk mengatur ulang koneksi saat terjadi kesalahan atau waktu habis, lalu ada SYN sinkronkan. Jadi tugas SYN ini untuk menyinkronkan nomor urutan yang digunakan dalam pembentukan koneksi, lalu ada FIN jika tidak ada lagi data dari pengirim dan data yang digunakan dalam penghentian sesi. Jadi ya mungkin segitu aja penjelasan dari 14.5. Mungkin materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nanda Arif Ahmadi dengan NPM 2578-2032. Sini saya akan menjelaskan bagian saya di 14.6, yaitu kendala dan pengendalian aliran. Kita langsung masuk saja di 14.6.1, yaitu kendala TCP, pengiriman tertajam dan terpuruk. Terkadang segmen TCP itu mungkin tidak sampai ke tujuan. Di lain waktu, segmen TCP mungkin sampai tidak berurutan. Agar pesan asli dapat dipahami oleh penerima, semua data harus diterima dan data dalam segmen-segmen ini harus disusun kembali ke dalam urutan aslinya. Jadi, nomor urut itu ditetapkan di header setiap paket untuk mencapai tujuan. Nomor itu urut ya, mewakili byte data pertama dari segmen TCP. Selama pengaturan sesi, nomor urut awal ISN ditetapkan. ISN ini mewakili nilai awal bit yang dikirimkan ke aplikasi penerima. Data dikirimkan selama sesi dan akan bertambah sesuai dengan jumlah bit yang telah dikirimkan. Pelacakan bit data ini kemungkinan setiap segmen untuk diidentifikasi dan diakui secara unik. Segmen yang hilang kemudian dapat diidentifikasi. Jadi, ISN itu tidak mulai dari 1 ya, tetapi pada dasarnya merupakan angka acak. Hal ini untuk mencegah jenis serangan berbahaya tertentu. Untuk mempermudah, kita akan menggunakan ISN yang ada di contoh-contoh dalam segmen TCP diurutkan ulang di tujuan ini. Seperti ini teman-teman. Ini segmen yang berbeda memungkinkan menempuh rute yang berbeda teman-teman. Kita lanjut ke 14.6.3, yaitu kendala TCP, kehilangan data, dan pengiriman ulang. Jadi, sebaik apapun desain jaringan kalian, kehilangan data itu terkadang tetap terjadi ya. TCP menyediakan metode untuk mengelola kehilangan segmen ini. Salah satunya adalah mekanisme untuk mengirimkan ulang segmen untuk data yang diakui. Jadi, nomor urut SEQ dan nomor pengakuan ACK digunakan bersama-sama untuk mengonfirmasi penerimaan byte data yang terdapat dalam segmen yang ditransmisikan. Sebelum adanya peningkatan lebih lanjut, TCP hanya dapat memberikan pengakuan untuk byte berikutnya yang diharapkan. Misalnya pada gambar yang ada di sini, teman-teman. Ini ada segmen 1, segmen 2, dan segmen 10. Kita lanjut teman-teman ke 14.6.5, yaitu kontrol aliran TCP, pengukuran jendela dan pengakuan. TCP juga menyediakan mekanisme untuk kontrol aliran. Jadi kontrol aliran ini adalah jumlah data yang diterima dan diproses oleh tujuan secara andal. Kontrol aliran membantu menjaga kendala transmisi TCP dengan menyesuaikan laju aliran data antara sumber dan tujuan untuk sesi tertentu.
Kita lanjut ke 14.6.6, yaitu kontrol aliran TCP ukuran segmen atau MSS. Ini untuk contoh gambar sumber mengirimkan 1460 byte. Jadi data dalam setiap segmen TCP biasanya merupakan ukuran segmen maksimum yang diterima oleh perangkat tujuan MSS adalah bagian dari bidang operasi dalam header TCP yang menentukan jumlah data terbesar dalam byte. Kita lanjut lagi ke pencegahan kemacetan. Setiap kali terjadi kemacetan, pengiriman ulang segmen TCP yang hilang dari sumber akan terjadi. Jadi, jika pengiriman ulang tidak kontrol dengan benar, pengiriman ulang segmen TCP tambahan dapat memperburuk kemacetan. Tidak hanya paket dengan segmen TCP yang dimasukkan ke dalam jaringan, tetapi efek umpan balik dari segmen TCP yang hilang yang dikirim ulang juga akan menambah kemacetan. Untuk menghindari dan mengendalikan kemacetan, TCP menggunakan beberapa mekanisme penanganan kemacetan, dari pengaturan waktu dan algoritma. Oke, kita lanjut ke 14.7. Sebentar. Sini ada komunikasi UDP. 14.7.1 overhead rendah UDP versus kendala. Nah, ini untuk contoh dari gambarnya. Jadi UDP itu sangat cocok untuk komunikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi, seperti VoLTE. Topik ini menjelaskan secara detail mengapa UDP sangat cocok untuk beberapa jenis transmisi. Kita lanjut di 14.7.2, yaitu perakitan ulang datagram UDP. Jadi, ketika datagram UDP dikirim ke satu tujuan, datagram tersebut seringkali menempuh jalur yang berbeda, dan tiba-tiba dalam urutan yang salah. UDP tidak melacak nomor urutan seperti yang dilakukan TCP. UDP tidak memiliki cara untuk menyusun ulang diagram sesuai dengan transmisinya. Jadi, oleh karena itu UDP hanya menyusun kembali data sesuai urutan penerimanya dan meneruskan ke aplikasi. Jika urutan data penting bagi aplikasi, aplikasi harus mengidentifikasi urutan yang tepat dan menemukan bagaimana data tersebut harus diproses. Kita lanjut ke 14.7.3, yaitu pemrosesan dan penerimaan server UDP. Jadi, aplikasi server berbasis UDP diberi nomor port yang dikenal atau terdaftar seperti yang ditunjukkan pada gambar, teman-teman. Mereka itu menerima data yang sesuai dengan nomor port yang ditetapkan. Ketika UDP menerima diagram data yang ditunjukkan untuk salah satu port, ia meneruskan data aplikasi ke aplikasi yang sesuai berdasarkan nomor portnya. Ini untuk server UDP yang sedang mendengarkan permintaan. Kita lanjut ke 14.7.4, yaitu pemrosesan klien UDP. Nah, komunikasi klien server dimulai oleh aplikasi klien yang meminta data dari proses server. Proses klien UDP secara dinamis memilih nomor port dari rentang nomor port yang menggunakan sebagai port sumber untuk percakapan. Jadi port tujuan biasanya adalah nomor port yang dikenal atau terdaftar yang diberikan kepada proses server. Oke, mungkin segitu saja bagian saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.